Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nahila selaku guru PPKN serta teman-teman kelas 12 MIPA 6 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara debat pada hari ini. Saya Talantika Cika Amaril selaku moderator dan saya ketua dari debat ini Nadia Mastonograini serta kameramen kita pada hari ini Falisawa Syahadati Gilar. Untuk peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu saya Gerisi Amalia Maulida nomor absen 11. Oke, saya Inverdi Damayanti nomor absen 20. saya Linda Indra Kartini nomor absen 24. saya Ayu Nurmini nomor absen 5. Saya Feratifani absen 17. Saya Nida Salamisa Azhara absen 19. Saya Muhammad Sidir Tuwartono absen 28. Saya Fajri Chandra Ramadhani absen 14. Saya Adam Rasa absen 1. Saya Ahmad Nurifan absen 2. Saya Budi saya absen 18. Saya Radisina absen 31. Saya Febri Datul Komaria absen 16. Saya Ferani Aridi Ramawati absen 34. Saya Jaya Jalida nomor absen 23. Saya Cici Rizi absen saya 10. Tim Pro Siap untuk masuk hari ini. siap yel yel. Yes, ready follow. 1, 2, 3. Tim Berdemokrasi. Kalau Anda punya nyali, tim demokrasi bukan tim pro biasa. Tim Pro ke Cirebon berliterasi, melayani orang berdasi. Sebelum kita mulai debat ini, mohon hadirin jangan emosi. Saya Dinda Eka Nuraini absen 9. Saya Elito Diana Putri absen 12. Saya Saladura Mawati absen 32. Saya Arabi Sabda Bawa absen 4. Saya Iksan Fadri absen 21. Saya Rahman Zasani absen 30. Saya Diana Melia absen 8. Saya Muhammad Razifi absen 27. Saya Merata Titi Jalan absen 25. Saya Indra Mulyadi absen 22. Saya Indah Mudiningsi absen 13. Saya Biang Supraitno absen 6. Saya Desi Ramana Putri absen 7. Saya Melia Zizkia Fasihah absen 26. Saya Angelina absen 3. Saya Zulina Agustia Putri absen 35. Apakah tim kontra siap untuk melakukan yel-yel? Siap. Siapa kita? Tim kontra. Siapa kita? Tim kontra. Tim kontra? Tindakan keluarga dengan kreativitas. 1, 2, 3. Rame-rame selesai cerita. Ayo rame-rame kita bersama-sama. Tim kontra. Bisa. Tim kontra di mari, ada tim kontra jangan lari. Selanjutnya langsung saja untuk tata tertib debat kali ini akan dibacakan oleh ketua. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih bagi moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan tata tertib. Tata tertib debat yang pertama yaitu tim debat terdiri dari tim pro dan tim kontra. Yang kedua, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan santun. Yang ketiga, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan sesama lain. Yang keempat, peserta debat setiap tim hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia yaitu hanya 3 menit. Yang kelima, peserta debat harus mengikuti perdebatan ini dari awal hingga akhir. Tapi pembicaraan pada hari ini yaitu pengaruh iptek bagi generasi muda. Iptek memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Perkembangan iptek memang banyak sekali manfaat, apalagi bagi generasi muda seperti sekarang. Berkembangnya iptek memberikan pengaruh terhadap generasi muda dikarenakan mudahnya mereka untuk mengakses internet melalui media cetak, TV, maupun internet. Kemajuan iptek dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi generasi muda pada zaman sekarang. Dampak positif dari iptek sendiri yaitu remaja lebih mudah dalam memperoleh informasi tentang pelajaran ataupun apapun itu dari internet. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan iptek ini sendiri lebih rentan terpengaruh oleh gaya hidup barat-baratan atau gaya hidup bebas dan hanya menyalahgunakan internet saja. Sekian dari saya. Selanjutnya tim pro saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit.
Saya Eka Rizky Amalia Melida, nomor absen 11. Sebagai pelajar, kita pastinya memanfaatkan teknologi untuk menunjang belajar kita, bukan sebagai media utama dalam kita melakukan pembelajaran. Pastinya kita memanfaatkan teknologi ini untuk kita mencari informasi yang lebih luas, bukan hanya di buku ataupun dalam sekolah saja, tetapi kita bisa mencari berbagai informasi, memperluas wawasan kita dengan adanya internet atau teknologi. Juga kita bisa memanfaatkannya untuk desain grafis, untuk pemrograman. Lalu juga bisa sebagai pengatur jadwal kita, schedule kita, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita lebih efisien, lebih efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita bisa juga belajar bahasa asing lewat aplikasi-aplikasi yang sudah diciptakan. Lalu ada aplikasi belajar yang mempermudah kita untuk melihat video pembelajaran yang mana dalam sekolah, kalau kita diajar oleh bu guru atau pak guru, pastinya kita tidak bisa mengulang materi yang sudah disampaikan, tetapi dengan adanya video dari YouTube atau tutorial tersebut dari aplikasi, kita bisa mengulang, kita bisa mempelajari lebih lanjut apakah itu sudah kita serap dengan baik ataukah belum. Maksudnya kita bisa mengulang itu dan bisa mempermudah kita dalam pemahaman. Terima kasih. Saya Infanti Demiati, saya absen 20. Oke, di sini saya akan izin menambahi argumen yang disampaikan dari rekan saya. Oke, dengan adanya perkembangan iptek di zaman sekarang ini, kita menjadi lebih mudah memperoleh informasi dari segala hal atau segala aspek, segala apapun itu. Kita menjadi lebih mudah memperoleh informasi, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Selain itu, dengan adanya perkembangan iptek ini, kita menjadi lebih mengenal banyak orang-orang yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita menjadi memperoleh banyak relasi, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dan dengan adanya relasi yang banyak itu, kita menjadi lebih banyak memperoleh keuntungan, contohnya dengan jual beli dari dalam negeri maupun di luar negeri. Karena jika kita menjual barang di dalam negeri ke luar negeri, kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada kita harus menjual barang di dalam negeri sendiri. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim Korna untuk menyampaikan argumennya. Waktu yang saya berikan 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Duramawati, absen 32 dari tim kontra. Di sini kami dari tim kontra ingin menyatakan menolak atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tim pro. Adapun di sini sebelum kita masuk ke argumen-argumen lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja iptek, cakupannya dan juga cara menyebarnya. Iptek sendiri adalah ilmu pengetahuan teknologi yang mana pengaruhnya ini sangat kuat dan cara penyebarannya sangat luas. Kemudian kita juga membahas mengenai generasi muda. Generasi muda adalah mereka sekelompok orang yang memiliki rentan usia antara 15 sampai 30 tahun, yang mana orang-orang ini adalah sekelompok orang yang mudah dipengaruhi oleh pengaruh budaya dari luar. Nah, kemudian kita kaitkan dengan iptek yang pengaruhnya sangat kuat, sangat menyebar dengan cepat gitu ya. Jadi dengan adanya iptek ini kemungkinan pengaruhnya itu dapat mempengaruhi generasi muda ke arah negatif. Kenapa? Karena di sisi lain, selain menguntungkan atau memberikan dampak positif, iptek ini juga memberikan dampak negatif yang dapat merugikan bagi generasi muda. Karena generasi muda kan dapat mudah terpengaruh. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kematangan usia yang masih rendah, kemudian tingkat pengendalian emosi yang masih rendah. Ketika dia tidak dapat menyeleksi atau menyaring apa yang harus dia lakukan dengan baik dan apa yang harus dia tinggalkan atau hal-hal yang buruk tersebut. Nah, di sini kami memiliki berbagai dampak negatif yang dapat maksudnya dapat menanggapi argumen-argumen dari tim pro. Di tim pro tadi disampaikan mendorongnya ke pendidikan dan juga sosial budaya. Untuk sosial budaya, untuk pendidikan, tim pro mengatakan bahwasanya kita mendapatkan kemudahan dengan adanya iptek karena kita dapat mendapatkan materi yang belum diajarkan di sekolah, kemudian kita bisa cari referensi di YouTube, di internet dan lain sebagainya. Tetapi jika kita lihat di sisi lainnya, adanya kemajuan iptek ini menyebabkan semangat dan juga motivasi belajar dari pelajar, khususnya generasi muda ini semakin melemah. Hal ini kenapa? Karena dengan adanya teknologi, mereka semakin mudah untuk menemukan apa yang belum mereka dapatkan dengan belajar. Misalkan mereka sudah mempelajari di materi tapi belum dapat, mereka mencoba mencari jawaban di aplikasi-aplikasi atau website ChatGPT yang sekarang ini sedang booming-boomingnya. Jadi mereka
mempunyai prinsip seperti ini. Kalau di internet sudah ada, kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru saya? Sedangkan dengan saya mengetikkan pertanyaan, kata kunci dan lain sebagainya, itu saya sudah mendapatkan jawaban dari website tersebut. Nah, kemudian di sini yang perlu disoroti lagi adalah di bidang sosial budaya. Sosial budaya tadi mengatakan bahwasanya kita akan dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar. Sedangkan informasi-informasi dari luar itu tidak semuanya, tidak seluruhnya merupakan positif. Kita lihat saat ini Indonesia, dunia sedang mengalami globalisasi yang besar-besaran, yang mana pengaruh dari dunia luar dapat dengan mudah sampai ke Indonesia. Salah satunya adalah budaya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada tim Pro untuk menanggapi argumen dari tim kontra. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Verania Didi Damawati, absen 34. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dunia industri adalah diantaranya jika pada zaman dahulu untuk menciptakan atau memproduksi suatu produk kemudian membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun seiring dengan berkembangan zaman, yaitu munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini itu sudah banyak industri yang menggunakan mesin atau robot atau AI. Hal ini itu tentunya dapat menghemat waktu serta mengurangi resiko untuk kesalahan pekerjaan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim Pro. Waktu maksimal selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Malidia, absen 22. Di sini saya akan menanggapi argumen dari kelompok Pro mengenai pengaruh AI terhadap tenaga kerja. Meskipun AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa bidang, namun AI juga tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia di semua bidang. Robot AI hanya dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita atau manusia programkan ke dalamnya. Oleh karena itu, robot AI tidak dapat berpikir secara mandiri di luar dari apa yang sudah kita tanamkan kepadanya. Robot AI sendiri tidak bersifat intuisif atau tidak memiliki kecerdasan emosi seperti yang manusia miliki. Sedangkan manusia ini memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, mengantisipasi hingga dapat menilai sesuatu hal yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, meski dengan informasi yang terbatas yang mana tidak dapat dilakukan oleh robot itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Caningrum, absen 3. Saya ingin menanggapi argumen dari tim Pro, yaitu yang tentang keuntungan belanja online yang mempermudah dalam belanja. Namun menurut saya, tim kontra, belanja online juga mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya budaya perilaku konsumtif atau sering mengonsumsi barang-barang yang berasal dari luar negeri. Karena adanya persebaran produk dari luar negeri tersebut menjadikan kita yaitu disebabkan oleh media sosial yang sekarang sangat luas dan bisa diakses oleh semua orang, yaitu contohnya penggunaan toko online atau media sosial online shop lainnya yang sekarang ini banyak digunakan atau hampir digunakan oleh seluruh warga Indonesia, yang kurang lebih 82% masyarakat untuk membeli barang atau produk ini. Nah, ini menjadikan kita malah warga Indonesia sendiri mendatangkan produk dari luar masuk ke dalam Indonesia dan menggantikan produk dalam Indonesia sendiri. Dengan adanya atau maraknya toko online shop ini menjadi penyebab tingkat tingginya konsumsi masyarakat. Nah, kita ketahui sendiri, konsumsi ini adalah kegiatan berlebihan yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli barang atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita membuang-buang uang atau kita mengeluarkan uang untuk tujuan tidak jelas tanpa pertimbangan lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim Pro bisa menyampaikan kesimpulannya. Perkenalkan, nama saya Linda Syarabisa Zahra, absen 19. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari perdebatan dari tim Pro. Dalam teknologi, kita sebagai pelajar bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menunjang pembelajaran. Bahkan media utamanya dalam pembelajaran juga ini sangat berpengaruh di dalam internet untuk mencari informasi dan juga
untuk mencari informasi yang belum kita dapatkan. Contohnya ketika kita mendapatkan PR, kita juga bisa menggunakan aplikasi web di dalam Google untuk mencari jawabannya yang kita tidak tahu. Dan juga dalam bidang sosial, selain teknologi itu juga mempermudah kita untuk mempermudah proses komunikasi kita. Dalam era globalisasi ini, komunikasi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya teknologi tersebut. Sedangkan untuk teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan potensi daerah dengan cara kita bisa memperkenalkan pariwisatanya dan juga mengenalkan potensi daerahnya masing-masing, contohnya kayak tarian, terus ada alat musik, serta keindahan-keindahan alamnya yang bisa diinovasi oleh masyarakat daerah tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan argumennya. Waktu yang saya berikan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya Sela Durmawati, absen 32. Di sini saya perwakilan dari tim kontra untuk memberikan kesimpulan pada debat kali ini dari kubu tim kontra. Nah, tim kontra di sini menyatakan tetap tidak setuju dengan mosi ataupun pendapat dari tim pro, yaitu kami menyatakan bahwasanya pengaruh iptek bagi generasi muda adalah memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut tersebar dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan, sosial budaya dan juga ekonomi yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk di pendidikan kami menyatakan bahwasanya iptek atau pengaruh kemajuan iptek ini dapat berdampak pada semangat belajar siswa yang akan semakin menurun karena mereka cenderung memperoleh bagaimana cara instan untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, sehingga mereka tidak akan memiliki kemampuan lagi untuk berpikir kritis, bagaimana cara saya menemukan jawaban dari soal-soal ini, bagaimana cara saya menemukan pertanyaan atas 1 tambah 2, 2 tambah 3 ketika saya dapat mencari jawaban instan tersebut dari media internet atau misalkan dari ChatGPT. Kemudian di sosial budaya, saya kelompok atau tim kami menyatakan menolak karena penyebaran informasi yang sangat luas, sangat cepat, sehingga mengakibatkan apa yang ada di dunia luar yang belum tentu sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia yang menganut budaya timur dan budaya luar yang cenderung ke budaya barat, yang apabila diterapkan akan kurang sesuai dan kurang berkenan pada masyarakat kita. Kemudian juga adanya belanja online itu menyebabkan sikap konsumtif dari masyarakat Indonesia yang akan semakin meningkat karena mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan saat belanja online. Terima kasih. Terima kasih untuk debat kali ini pada tim pro dan tim kontra yang sudah berargumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi debat pada hari ini adalah sebagai generasi milenial yang sudah akrab dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, alangkah baiknya agar kita memaksimalkan penggunaan sebagai platform yang bijak, seperti platform OMTV yang mendukung penggunanya untuk dapat berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia hanya dengan bermodalkan gawai serta jaringan internet yang stabil. Dengan kemudianlah yang ditawarkan, maka harapannya OMTV dapat dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai wadah dalam membangun komunikasi di era new normal. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Itu dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Lidia Seramisa Zara, absen 19. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi yang sudah disebutkan tadi. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, di mana dalam penggunaan OMTV ini dapat menyokong kehidupan sosial budaya. Nah, terbukti dengan adanya dampak positif dalam penggunaan OMTV pada masyarakat. Seperti dengan adanya OMTV ini dapat membuat kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Di dalam OMTV ini juga dapat memberikan peluang untuk praktek langsung dengan native speaker atau penutur asli bahasa tersebut. Sehingga hal itu dapat mengasah keterampilan kita untuk berbicara dan mendengarkan atau listening mengenai bahasa asing yang sesuai dengan aksen yang benar. Perkenalkan, saya Vera Tiffany, absen 17. Di sini saya akan menambahi argumen dari Haninda terkait penggunaan OMTV untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Di sini saya memilih Vicky Naki sebagai contoh konkretnya. Vicky Naki menggunakan OMTV untuk mengaplikasikan kosakata dan tata bahasa yang telah dipelajarinya, seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Rumania, dan bahasa Mandarin.
Selain itu, Vicky Naki dapat membuat Ome TV seolah-olah menjadi aplikasi yang patut dicoba. Konten yang dibagikannya pun berbeda dari konten kreator lainnya yang hanya berisi konten prank atau konten yang tidak jelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indonesia absen 10. Izin mengambil dampak positif lainnya dari penggunaan Ome TV, yaitu dapat membangun koneksi sosial. Platform ini memberikan kesempatan untuk membentuk koneksi sosial baru. Penggunaan dapat berbicara dengan orang-orang dari berbagai tempat, memperluas lingkaran sosial mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Purwantono, absen 28. Saya menambahkan argumen dari Caca. Ome TV juga dapat memperluas lingkungan sosial. Ome TV ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang dan memperluas lingkungan sosial mereka. Hal ini berguna terutama bagi mereka yang merasa kesepian atau ingin menjalin persahabatan baru melalui Ome TV. Pengguna dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki dan hobi yang sama serta menjalin hubungan baik secara online maupun offline. Di sini saya akan menambahkan argumen dampak positif Ome TV di bidang budaya. Nama media menurut saya absen 18. Di sini saya akan menambahkan argumen dampak positif Ome TV di bidang budaya. Kita bisa mengenal budaya dan tradisi baru dengan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara di Ome TV. Penggunaan dapat memiliki akses langsung ke berbagai budaya dan tradisi. Terima kasih. Selanjutnya ada tim kontrak untuk menanggapi. Saya berikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Dewi Panur Aini, absen 9. Di sini saya akan menyambung argumen dari tim pro, di mana Ome TV dapat meningkatkan bahasa asing. Saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Alih-alih mendapatkan dampak positif, pengguna justru mendapatkan dampak negatif. Karena pada realitanya banyak sekali kasus orang asing yang justru berbicara atau mengatakan bahasa-bahasa mereka yang tidak sesuai, bahkan kata-kata umpatan, kasar, dan kata-kata yang tidak senonoh, yang mana itu dengan mudah ditelan mentah-mentah oleh para penggunanya dan dipraktekkan tanpa tahu arti bahwa kata tersebut adalah kata-kata yang kasar atau bahkan tidak senonoh. Parahnya lagi, para pengguna yang menerima kata-kata tersebut bahkan menerapkannya dalam realitas di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eni Tugiana Putri, absen 12. Di sini saya akan menambahkan argumen dari teman saya bahwa penggunaan Ome TV juga sangat mempengaruhi produktivitas belajar anak. Penggunaan Ome TV akan mempengaruhi pola pikir anak sehingga tidak sesuai dengan usianya, sehingga anak akan melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan dan tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dia seperti belajar. Karena kecanduan dengan Ome TV dan keasikan mengobrol dengan teman yang ditemukan di Ome TV tadi, sehingga kemampuan anak tidak sejalan dengan tempatnya. Seperti banyak kasus yang terjadi, anak-anak menggunakan kata-kata kasar atau umpatan yang tadi telah disebutkan oleh teman saya. Selain itu, banyak anak juga melakukan perilaku catcalling. Hal ini sedang marak terjadi di kalangan remaja, pemuda ataupun anak-anak. Saya Indah Murtiningsih, nomor absen 13, izin menambahkan argumen yang disampaikan oleh Tutiana Putri. Di Ome TV kita bertemu dengan orang-orang asing dari berbagai negara. Nah, orang-orang dari berbagai negara tersebut memiliki semangat kebangsaan dan ideologi yang berbeda-beda. Yang dengan ideologi yang berbeda-beda itu dengan ideologi kita, sehingga interaksi yang terjadi memungkinkan keberlangsungan upaya pendoktrinan ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Terima kasih. Izin menambahkan argumen dari teman saya Indah Murtiningsih. Nama saya Ramadan Sani, absen 30. Bahwa di sisi lain penggunaan Ome TV bisa menyebabkan tindak kekerasan atau kasus kriminal, seperti kita mengenal orang asing di Ome TV lalu beralih pembicaraan lewat chat pribadi. Selanjutnya pelaku mengajak korban untuk bertemu lalu diculik dan diperkosa, dan parahnya lagi bisa dibunuh. Selanjutnya saya silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya dan diberikan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Saya Mudaliwan, absen 2. Sini saya akan melanjutkan argumen dari Bida. Ini memberi kesempatan unik untuk belajar tentang kebiasaan adat, seni adat, dan nilai-nilai dari berbagai
belahan dunia. Penggunaan ini dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Jaidah Saidah, nomor absen 23. Di sini saya akan menambahkan argumen dari Ivan. Selain itu, hal yang membantu menghidupkan kembali warisan budaya dan memperkuat ikatan antar anggota komunitas tersebut. Misalnya, Omet TV sering sekali memberikan acara-acara yang menyoroti festival budaya, kegiatan seni tradisional, dan sejarah regional. Hal ini telah membantu memperkuat rasa bangga dan identitas budaya pada komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya, saya silakan kepada tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro yang diberikan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Melia Zaskia Fasina, absen 26. Di sini saya akan menyambut pendapat dari tim pro. Di Omet TV, kita akan bertemu banyak orang dan berbagai negara mereka. Memiliki gaya hidup dan budaya berbeda dan tidak sesuai dengan budaya bangsa kita yang menganut budaya timur. Terima kasih. Di sini menambahkan argumen dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Diana Melia, absen 8. Ketika kita berteman pada orang-orang tersebut, memungkinkan kita terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup dan budaya mereka. Contohnya seperti meminum minuman keras, sehingga akan menurunkan moral masyarakat bangsa kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Praetno, nomor absen 6. Di sini saya akan menambahkan argumen dari teman saya Diana, yaitu salah satu kekhawatiran utama terkait dengan Omet TV adalah masalah privasi. Saat melakukan obrolan video dengan orang asing, selalu ada resiko bertemu dengan orang yang mungkin memiliki niat jahat. Menamai beban dari teman saya, perkenalan nama saya Arya Bisa Prebawa, absen 4. Jadi ramai sekali konflik, salah satunya perang antara negara Israel dan Palestina, di mana banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi Omet TV untuk memberikan pendapatnya lebih pro ke Israel atau Palestina, dan itu akan menimbulkan salah satu pemicu provokasi antara negara Israel dan Palestina. Selanjutnya, saya silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen selama 3 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Tentang Syaf, saya akan menyanggah dari tim kontra. Kesalahan terhadap Omet TV, banyak kasus yang memperlihatkan kemampuan dapat disebabkan pada fakta bahwa Omet TV memiliki kebijakan ketat terhadap konten yang tidak panas. Omet TV digunakan teknologi pemantauannya dan filter untuk mencegah konten yang tidak panas ditampilkan. Semua itu dapat dilakukan yang tidak pantas, dan Omet TV akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ruth Kristina dari tim pro ingin Perkenalkan, saya Ruth Kristina, absen 31, perwakilan dari tim pro. Saya ingin izin menyanggah pernyataan dari tim kontra yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa aplikasi Omet TV itu menuturkan bahasa-bahasa yang kasar. Meskipun ada kemungkinan tersebut atau banyak kata-kata yang keluar kasar atau tidak senonoh, ini sebenarnya mencerminkan variasi bahasa yang nyata dan pengalaman yang autentik dalam penggunaan sehari-hari. Kita juga bisa memahami dan menanggapi berbagai jenis bahasa termasuk yang tidak resmi, dan itu merupakan bagian penting dari kompetensi bahasa. Terima kasih. Selanjutnya, saya silakan kepada tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro yang diberikan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Saya Destiara Putri, absen 7, ingin melanjutkan argumen dari rekan saya. Nah, karena sudah dijelaskan rekan saya bagaimana tadi untuk anak-anak bisa menggunakan Omet TV. Nah, karena mereka melihat video atau hal-hal yang kurang baik, itu sangat mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan hal yang serupa, yang dimana di umur mereka yang masih dini, mereka selalu ingin mencoba hal baru dan mencontoh apa yang mereka lihat, seperti melihatkan alat cyberseks. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sela Duramawati, asal 32 dari tim kontra. Di sini saya akan
lanjut untuk membantah ataupun menyanggah pendapat dari tim pro yang berkaitan tadi katanya kalau di Ometv kita hanya hiburan saja, tidak dapat kemungkinan untuk pendoktrinan ideologi itu tidak ada. Tapi sebenarnya ideologi itu sendiri dipahami sebagai ide atau pemikiran dan juga cara berpikir atau sudut pandang orang lain lah. Itu pastinya mempengaruhi setiap warga dari suatu negara. Sehingga kalau kita banyak berinteraksi dengan orang luar yang memiliki ideologi yang berbeda dengan kita, otomatis mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dengan kita. Sehingga kalaupun kita banyak interaksi, sehingga memungkinkan adanya pengaruh cara pikir mereka untuk mempengaruhi cara pikir kita sendiri. Hal ini tentunya akan berkaitan berlawanan dengan ideologi kita sendiri, karena kita memiliki cara pandang berdasarkan ideologi kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim pro bisa menyampaikan kesimpulannya. Perkenalkan, saya Rubristina, absen 31, perwakilan dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya bahwa tim pro tetap mendukung mosi pada hari ini, yaitu keefektifan penggunaan aplikasi Ometv dalam menyokong kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dimana sudah disebutkan dalam tim kami bahwa beberapa manfaat dan kegunaan Ometv itu ada banyak, dan mulai dari meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing sesuai dengan aturan bahasanya, membangun koneksi sosial dan memperluas lingkaran pertemanan, mengenal budaya dan tradisi baru dari negara lain. Juga aplikasi Ometv itu sudah diverifikasi oleh Play Store, jadi ada kemungkinan itu aplikasi Ometv sudah aman untuk digunakan. Nah, untuk beberapa dampak negatifnya itu tergantung penggunanya. Sudah ada dikatakan dari tim kami bahwa ada pengaturan umur untuk penggunaan aplikasi Ometv. Jadi penggunanya seharusnya sudah paham bahwa aplikasi Ometv harus digunakan untuk anak-anak di atas umur 18. Nah, untuk anak-anak yang menggunakan aplikasi tersebut yang umurnya masih di bawah umur, itu seharusnya orang tua mereka tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk yang budaya kita meniru budaya asing yang buruk, itu tergantung pola pemikiran penggunanya sendiri. Seharusnya jika mereka sudah tahu bahwa itu buruk, kenapa harus ditiru? Seharusnya ditinggalkan saja dan tidak usah ditiru. Lalu untuk beberapa kejahatan yang terjadi di aplikasi Ometv itu bisa dihindari dari mulai melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak Ometv agar ditindaklanjuti, lalu menjaga privasi dari diri sendiri, lalu mengantisipasi diri kita untuk tidak terjerumus dalam budaya-budaya asing yang buruk, dan juga untuk kata-kata kasar atau kata-kata tidak senonoh itu seharusnya ditinggalkan saja, tidak perlu ditiru atau dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Waktu yang diberikan selama 3 menit mulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Mereka Didi Dulana, absen 25. Di sini saya akan menyampaikan bahwa tim kontra tetap menolak mosi perdebatan yang berkaitan dengan penggunaan Ometv di kehidupan masyarakat karena dapat menimbulkan beberapa hal seperti kasus kejahatan seksual, dapat menurunkan produktivitas seseorang yang kecanduan main Ometv, tindak kriminal seperti penculikan, pemerkosaan, dan upaya penyebaran budaya dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, dan memungkinkan terjadinya provokasi dari satu orang ke orang lain yang mengenal suatu konflik tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Baru Fajri, absen 21. Kali ini saya akan menambahkan kesimpulan dari teman saya, Mareta, bahwa tentang verifikasi Ometv. Verifikasi Ometv itu boleh kita akali dengan cara kita pembuatan akun Google. Semisal kita barisan umur 18 tahun, kita bisa membodohi aplikasi tersebut dengan umur kelahiran 2000 contohnya dan lain-lain. Jadi negatif tentang Ometv itu tetap saja bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada selanjutnya saya akan kepada kedua untuk menyampaikan kesimpulan dari kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan pada debat dari ini yaitu
Ome TV merupakan platform yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan panggilan video dengan bersama pengguna platform tersebut. Ome TV juga memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna lokal maupun pengguna asing di penjuru dunia secara acak. Kemampuan komunikasi yang diikuti dengan pemahaman tentang budaya merupakan definisi dari komunikasi multikultural. Fungsinya adalah sebagai pernyataan identitas sosial individu, integrasi sosial, serta menambah pengetahuan terkait kebudayaan. Melalui Ome TV, para pengguna dapat mempelajari budaya satu sama lain di daerah tersebut. Ome TV juga memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara. Tentunya ini mirip dengan peluang untuk memperkenalkan bahasa serta budaya Indonesia di kancah internasional tanpa terlarang ruang dan waktu. Dampak negatif pengguna Ome TV yaitu pengaruh budaya luar yang memungkinkan pengguna terjerumus dan ingin bergabung ataupun mempelajari budaya luar yang lebih mendalam dan menemukan seseorang yang menampilkan perilaku tidak senonoh atau pornografi serta bahasa yang kasar, dan menemukan orang yang berasal dari Palestina dan Israel yang mempengaruhi negara mereka untuk melakukan provokasi. Terima kasih.